Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok lemes sekali nih. Padahal sudah hari ke-9 ya, kok masih lemes saja, padahal besok kita sudah lebaran loh. Baik teman-teman, Alhamdulillah pagi hari ini saya berjumpa lagi dengan teman-teman yang cantik jelita. Ya, Alhamdulillah hari ini kita masih semangat untuk mengikuti kegiatan sekolah penggerak. Materi saya pada hari ini lanjutan dari kemarin ya. Hari ini kita akan mengupas bagaimana pembelajaran orang dewasa. Tentunya sebelum saya lanjutkan, saya ingin bersua dulu dengan teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom Meet ini. Apakah ada Bu Dani sudah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Bu Tati. Bu Tati apakah sudah hadir? Bunda. Alhamdulillah. Bu Tati sehat? Alhamdulillah luar biasa. Wah, keren. Ada Bu Ratnawati. Bu Ratnawati sehat? Kok lemas, Bunda? Ya, sehat. Hadir, Bunda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah sehat ya, Bun. Kemudian yang terakhir ini si cantik. Ada Mbak Rofiko. Mbak Hadir, Bu Bunda. ya? Soalnya kayak masih muda banget, saya mau panggil Bu kok kayaknya gimana gitu nggih, Mbak Rofiko. Kayaknya masih imut-imut gitu nggih. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama ya sharing materi tentang pembelajaran orang dewasa. Monggo untuk ketua kelas dipersilahkan untuk kita sesi berdoa dan lain sebagainya. Silakan ketua kelas. Baik, Bunda. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Baik, Bunda-Bunda, berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan dimulai, monggo Ibu Tati untuk speaking terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Nah, Bunda-Bunda, kita hari ini sederhana saja ya. Kita mau menyanyi lagu Balonku Ada 5, tapi kita mau coba kita buat ya. Nanti bergantian. Oke, sambil menyanyi Balonku Ada 5, siap? Siap. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, kuning, kelabu, merah dan biru. Meletus balon hijau dar, ucap astagfirullah. Balonku masih 4, ucap alhamdulillah. Yeay. Keren. Terima kasih kepada Bu Tati. Tadi ice breaking-nya kita diajak ke waktu kita dulu sekolah TK ya. Teman-teman sekolah TK kan atau langsung SMA tiba-tiba? Atau langsung dewasa? Berkaitan dengan materi hari ini yang akan saya sampaikan, nanti kita sharing ya. Oke, baik, materi saya sharing apakah sudah muncul teman-teman? Proses, Bun. Proses, ya. Bunda. Sudah, Bunda. Sudah ya. Materinya sudah muncul, alhamdulillah. Oke. Kita akan sharing masalah pembelajaran orang dewasa ya. Kalau kita ini termasuk orang dewasa atau remaja atau anak-anak ya? Kalau Bunda mungkin sudah dewasa atau bahkan sudah tua, tetapi kalau Mbak Rofiko kayaknya masih
Masih anak usia dini. Masih anak usia dini ya Mbak Rofiko ya. Benar sekali. Nah, apa yang panjenengan mungkin pernah mendengar kaitannya dengan pembelajaran orang dewasa? Ada yang bisa memberi pendapatnya? Oke, mungkin balonnya tadi sudah meletus ya, jadi masih galau. Baik, Bunda lanjutkan ya, bagaimana pembelajaran orang dewasa, bagaimana pengertiannya, terus teori-teori apa saja yang melandasi pembelajaran orang dewasa menurut ahlinya, yaitu knowledge ya. Kemudian bagaimana karakteristik belajar orang dewasa dan tentu prinsip-prinsip apa saja pembelajaran orang dewasa. Nah, kita masuk ke sesi pertama atau slide pertama. Pengertian yang dimaksud dengan pembelajaran orang dewasa itu seperti apa sih? Nah, seperti kita ketahui ya, menurut bahasa Yunani ya, secara andragogi bahwa orang dewasa itu sama dengan ener atau ender ya, itu menurut bahasa Yunani ya. Terus bagaimana ketika bertemu dengan kata agogi atau agogus ya, akhirnya berarti memimpin atau membimbing. Nah, jadi pengertian atau pembelajaran orang dewasa itu berasal dari kata Yunani andragogi yang berarti memimpin atau membimbing orang dewasa. Tentunya kita sebagai pendidik anak usia dini apakah lebih mudah membelajarkan anak orang dewasa atau anak usia dini? Kalau menurut kita bagaimana, Bunda? Enak anak usia dini atau orang dewasa, Bunda? Orang Nah, orang dewasa. Apa alasannya kok kita Bu Ratna memilih jawaban bahwa lebih enak belajar dengan orang dewasa daripada anak usia dini? mudah dikendalikan, Bunda. Mudah dikendalikan. Oke. Prof. Vika berpendapat demikian. Mudah memahami. Baik. Oke. Nah, mari kita coba ulas berdasarkan teori pembelajaran orang dewasa Nurit Knowles ya. Beliau adalah pakarnya ya. Beliau adalah seorang pendidik asal Amerika Serikat. Nah, teori beliau yang terkenal adalah tentang andragogi tadi. Menurut beliau bahwa andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman, mudah memahami, mudah berkomunikasi ya dibanding ketika kita memberikan materi ke anak usia dini ya. Karena memang karakteristik belajar orang dewasa itu berbeda dengan orang anak-anak ya, maksudnya anak usia dini bahkan ya, bahwa beberapa karakteristik yang ada pada orang dewasa, pembelajaran orang dewasa itu menurut Knowles ya diasumsikan menjadi lima hal, yaitu ada konsep diri ya, ada pengalaman, kemudian ada kesiapan belajar, ada orientasi belajar, dan yang terakhir ada motivasi belajar. Nah, hal ini dijelaskan lagi menurut beliau bahwa pembelajaran orang dewasa itu memang berbeda kaitannya dengan konsep diri. Mari kita kupas satu-satu, nggih. Bagaimana dalam konsep diri ini orang dewasa itu lebih bertanggung jawab ya terhadap keputusan yang diambil. Bagaimana seorang dewasa itu tumbuh dewasa apabila dia matang dalam konsep dirinya, apabila dia matang dalam berpikirnya, ya. Dia akan dikatakan dewasa apabila dia bisa mandiri dan bisa mengarahkan dirinya sendiri. Tapi ada juga mungkin orang dewasa yang masih berpikiran seperti anak-anak, berarti dia belum memiliki konsep diri yang matang, ya. Nah,
Berkaitan dengan karakteristik yang kedua ada pengalaman ya. Tentunya orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman karena dari segi usia mereka lebih dulu lahir ya. Jadi untuk dari pengalaman dan lain sebagainya mungkin dia lebih beragam daripada anak-anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika orang dewasa itu walaupun mungkin usianya lebih tua, pengalaman dia mungkin tidak lebih dari anak-anak bahkan ya. Karena apa? Karena mungkin sumber belajar yang berharga bagi dirinya itu tidak maksimal ya. Karena itu pengalaman menentukan bagaimana sumber belajar itu dapat berharga bagi orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan belajar. Nah, kaitannya dengan kesiapan belajar ini berorientasi pada tugas-tugas perkembangan dan peran sosialnya di masyarakat. Nah, tentunya banyak hal yang harus dia lakukan dan harus dia ketahui terhadap segala situasi kehidupan yang nyata yang secara efektif. Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana kita bisa memutar otak untuk apa? Untuk selalu bisa bertahan hidup, ya. Apalagi kalau sudah mempunyai keluarga. Kemudian yang keempat kaitannya dengan orientasi belajar. Nah, sebagai individu yang matang tentunya orang dewasa ini berubah dan pengetahuannya tidak harus hanya berorientasi pada satu bab, tetapi bisa dia berpusat pada masalah problem centeredness ya. Kalau kita kan pembelajarannya berpusat pada anak. Kalau orang dewasa pembelajarannya berpusat pada masalah. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan berbagai macam pilihan-pilihan ya, bagaimana dia memecahkannya. Kemudian yang terakhir adalah motivasi belajar. Nah, semakin dewasa dan semakin matang seseorang, seharusnya ya dia memiliki dorongan dalam belajarnya. Bagaimana dia bisa memotivasi dirinya secara internal untuk bisa lebih berkembang, meningkatkan kepuasan, meningkatkan harga dirinya ya, dan bisa menjadi motivator ya, motivator yang terpenting untuk dirinya sendiri, utamanya ya kalau bisa juga menjadi motivator untuk orang lain. Nah, itu kaitannya dengan karakteristik belajar orang dewasa. Sampai di sini sepertinya Bu Tati mulai mengantuk. Bu Tati, halo Bu Tati. Halo Bu Tati, how are you? Hai Bu Tati, apa kabar? Halo Bu Tati. Oh, mungkin Bu Tati masih ke belakang ya, barangkali ya. Oke, baik kita lanjutkan kaitannya dengan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Tentunya prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa ini berbeda jauh dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Ya. Menurut Knowles menyarankan bahwa ada 4 prinsip ya yang diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa. Bagaimana secara keterlibatan ya, kemudian secara pengalaman ya, kemudian relevansi dampak bagi kehidupan dan berpusat pada masalah. Nah, ini juga bisa nanti kita jelaskan bagaimana keterlibatan orang dewasa dalam pembelajarannya ya. Nanti kita jelaskan di sini. Nah, keterlibatan di sini bisa dijelaskan bahwa orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi misalnya kita sebagai guru ya, ada rekan kerja kita itu bisa diajak sharing ya, bisa diajak sharing bagaimana tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan, atau kita bisa meminta saran atau pendapat dari rekan kerja tersebut. Karena apa? Karena kita anggap rekan kerja kita itu adalah orang yang dewasa, orang yang perlu dilibatkan ya dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengalaman ya. Pengalaman ini menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran, termasuk kesalahan ya. Bagaimana trial error, bagaimana dia bisa mencoba ketika dia mempunyai error, kesalahan, dia bisa memperbaikinya, kemudian memperbaikinya lagi dengan sistem yang lebih baik. Kemudian relevansi pada dampak bagi kehidupannya, tentunya orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari
mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaannya atau kehidupan pribadi mereka. Sama seperti kita, ketika kita sebagai guru, pendidik anak usia dini, ketika kita diajak sharing, diajak ngobrol tentang anak usia dini, tentu kita akan tertarik ya, kita akan bersemangat untuk mengikuti topik obrolan tersebut. Tapi ketika kita diajak sharing masalah keuangan atau misalnya kurs valuta asing, tentunya kita tahu, tetapi kan kita tidak paham betul apa isi dari materi tersebut. Nah, makanya orang dewasa itu tertarik untuk mata pelajaran yang memang memiliki relevansi dan dampaknya secara langsung bagi kehidupannya. Dan yang terakhir adalah berpusat pada masalah, ya, bahwa pembelajaran orang dewasa itu lebih berpusat pada masalah dan tidak berorientasi pada konten, ya, tetapi langsung masalahnya apa, kemudian dia selesaikan dengan beberapa pemecahan masalah yang alternatifnya bisa dia selesaikan. Nah, itu kaitannya dengan pembelajaran orang dewasa. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin materinya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin sharing tanya jawab begitu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua Kelas, silakan. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Sari yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini. Untuk yang akan memberikan kesimpulan, monggo Bu Tati atau Bu Erna ya tadi, Bu. Monggo Bu. Nah, saya izin bertanya. Oke. Saya mohon izin untuk bertanya, Bunda, apakah karakteristik pembelajaran orang dewasa atau orang dewasa itu apakah akan selalu sama, Bunda? Begitu. Terima kasih, Bunda. Oke, terima kasih Mbak Rofiko cantik. Baik, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dari awal bahwa karakteristik pembelajaran orang dewasa itu tergantung pada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajarnya. Di mana kelima hal tersebut apabila sudah berjalan optimal sesuai dengan sesuai yang disyaratkan atau dia bisa surplus, ya, dia mau berusaha, tentunya satu dan lain orang dewasa sekalipun pasti akan berbeda-beda hasilnya, karena sesuai dengan kalau anak usia dini mungkin sesuai dengan stimulasi, ya, tapi kalau orang dewasa ini sesuai dengan bagaimana dia mau mau berpikir kritis atau mau mengembangkan konsep dirinya, bagaimana dia bagaimana menuangkan pengalamannya ke hal yang positif, bagaimana dia tadi hal-hal yang sudah diketahuinya bisa diorientasikan ke masa depan, ya, dan bagaimana dia memotivasi dirinya untuk selalu belajar dan selalu belajar. Tentunya hasilnya akan berbeda-beda kalau menurut saya, ya, tergantung dengan apa yang sudah dia lakukan, sekeras apa usahanya untuk memperbaiki diri dalam hal peningkatan belajarnya. Mungkin itu Mbak Rofiko. Ada lagi mungkin satu penanya lagi mungkin sebelum karena waktunya kita terbatas, ya. Mungkin boleh satu penanya lagi. Monggo. Atau ada yang mau sharing? Bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran ini kepada orang dewasa, Bu? Mengaplikasikannya, ya, bagaimana? Berarti menggunakannya, ya. Tentunya penggunaan aplikasi prinsip-prinsip pembelajaran ini juga tergantung dengan yang bersangkutan atau si orang dewasa tadi, ya, bagaimana dia mau melibatkan dirinya terlibat dalam suatu kegiatan pembelajaran, bagaimana pengalamannya yang mungkin dengan kesenioran beliau dia mau berusaha untuk
meminimalkan resiko kesalahannya, kemudian bagaimana pembelajaran itu bisa berdampak lebih untuk kehidupan selanjutnya. Dan tentunya semua itu harus berpusat pada masalah, bagaimana dia bisa memecahkan masalah dengan alternatif pemecahan masalah yang sudah dia siapkan sebelumnya. Mungkin itu Ibu. Monggo ada lagi barangkali. Ada yang mau menambahkan atau barangkali ada yang sharing berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa. Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, baik, mungkin untuk materi hari ini saya rasa tadi sudah kita sudah sharing bersama, sudah saling mengisi, bahkan ice breaking-nya tadi sudah diajak balonku ada 4, meletus tinggal berapa tadi, nggih? Biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya hari ini. Mungkin saya serahkan lagi ke ketua kelas. Monggo Ibu ketua kelas yang menutup nanti. Siapa tadi yang bertugas menutup hari ini sesuai dengan jadwal? Terima kasih Ibu. Kegiatan pada pagi hari ini tentang pembelajaran orang dewasa. Monggo Ibu yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi Ibu Sari pada pagi hari ini, monggo dipersilahkan. Bu Ratna. Monggo Ibu Ratna. Mic-nya belum dibuka Ibu. Mic-nya masih di mute. Nah, monggo. Ya, silakan Ibu. J. Demikian tadi ya yang setelah sampaikan oleh Ibu Sari, selaku fasilitator kita yang sangat hebat hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sebelum penutup, marilah kita bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda semuanya. Terima kasih teman-teman. Baik, saya serahkan lagi ke ketua kelas, monggo. Pada pagi hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan Ibu Sari pada pagi hari ini. Monggo membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, terima kasih sekali untuk hari ini. Semoga kita selalu bersemangat untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Dari saya cukup. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto bersama dulu. Videonya bisa dibuka Bunda. Oke, kita akan foto bersama. Bu Tati, videonya belum dibuka sayang.